Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Salam hormat kami sampaikan kepada dewan juri dan para hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam serta nikmat iman, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada gariban baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari ajaran-ajaran beliau yang beliau sampaikan. Dewan juri dan para hadirin sekalian, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Apa sih yang dinamakan moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sikap yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tatarruf. Atau juga bisa dikatakan moderasi beragama adalah sikap tengah-tengah dalam memahami praktik beragama. Menurut mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerangkan, moderasi beragama bukan ideologi. Moderasi beragama adalah sikap terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran beragama, agar kita melaksanakannya dalam keadaan yang moderat. Moderat di sini diartikan sebagai sesuatu yang tidak berlebihan atau ekstrim. Jadi yang dimoderasi adalah cara beragamanya, bukan agama itu sendiri. Menurut Imam Shamsi Ali, Imam Masjid Islamic Center di New York, menjelaskan pengalamannya bertemu dengan seorang bule di sana. Ternyata menurut bule di sana, moderat are those who live is anyone else. Dress as others, partying as others, eating as others, and drinking as others. Yang artinya moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang lain, berpakaian seperti orang lain, pergi ke pesta seperti orang lain, makan seperti orang lain, dan minum seperti orang lain. Jadi moderasi atau moderat adalah mereka yang hidup seperti halnya orang lain pada umumnya dan tidak berlebihan dalam melaksanakan kegiatan. Istilah moderasi sendiri dalam Al-Quran disebut sebagai wasatiyah, yang diambil dari kata ummatan wasaton dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa la yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ar rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan dengan demikian kami menjadikan kamu umat yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblatmu pada saat ini supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, moderasi beragama yaitu dengan ilmu pengetahuan, kebajikan, dan keseimbangan. Moderasi beragama harus memiliki pemahaman tentang syariat Islam
dan kondisi objektif yang dihadapi masyarakat. Pendekatan pemikiran moderat tetap saja melekat teks sebagai tumpuan awal, namun tidak menutup ruang bagi rasionalitas dan ijtihad. Para penafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi serta penafsir modern seperti Ahmad Mustafa Al-Maraghi sepakat menafsirkan kata ummatan wasatan dalam Al-Quran tersebut dengan adil dan baik atau al-udul wal khiyar. Penafsiran kata wasatan dalam ayat tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan dari makna pokoknya, yaitu tengah. Sesuatu bisa dianggap baik ketika berada di posisi tengah. Seperti contoh, kedermawanan merupakan posisi tengah antara sikap kikir dan boros. Keberanian merupakan posisi tengah antara sikap ceroboh dan takut. Dengan demikian, makna moderat mencakup sikap dan pemikiran. Sikap yang ideal dalam masyarakat menuntut anggota-anggotanya untuk berperilaku, interaksi, berdialog, dan terbuka dalam hal pluralisme yang ada, baik dalam agama, budaya, maupun peradaban. Tuntutan itu untuk menghindari ekstremitas dalam pemikiran, sehingga kita bisa membutiri poin penting dalam Al-Quran tentang makna moderat adalah: yang pertama, moderasi adalah sikap yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal atau tatawuf. Dalam hal moral, Al-Quran juga mengajarkan keseimbangan, tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan seluruh hartanya sehingga menjadi bangkrut, tapi jangan pula terlalu kikir sehingga harta terkonsentrasi di kalangan orang berpunya. Yang kedua, moderasi beragama adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Intisari pesan itu ditarik dari Al-Quran tentang makna moderasi beragama. Menurut para penafsir, umat Islam memiliki potensi untuk berperilaku adil dan baik, al-udul wal khiyar. Keadilan yang tertanam dalam diri wasit merupakan memiliki padanan kata dengan kata wasat, yaitu moderat. Harus berperilaku adil dan tidak memihak kepada siapapun. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.